Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami sebagai tim dimana ingin menjelaskan tentang bab 5. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, di mana saya adalah Wali Fehransyah dan teman-teman saya yang bernama Hasan Harifa dan Reza Fahlevi. Saya dan teman-teman sekalian ingin menjelaskan bab 5, di mana itu menjelaskan tentang view dan full text. Langsung saja kita ke materinya. Nah, dari tujuan pembelajaran di sini kita dapat memahami pembuatan penggunaan view dan memahami penggunaan full text dalam mempercepat pencarian. Nah, di konsep view ini, view merupakan suatu tampilan tabel virtual yang berisi perintah select ke suatu tabel dan atau lebih dalam suatu database, di mana view ini merupakan tabel baru yang kita buat sendiri dari memanggil tabel-tabel atau memanggil sel-sel, memanggil field-field yang ada di dalam tabel-tabel sebelumnya. View dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam pembuatan laporan atau tampilan database yang diinginkan dengan cepat. Jadi kita tinggal memanggil tabel yang telah kita buat tadi, dimana itu berisikan field-field yang sudah kita ambil dari tabel-tabel lain gitu. Kemudian bisa kita gabungkan dari beberapa tabel di dalam satu view atau satu tabel yang baru kita buat. Data yang ditampilkan oleh view tentu bergantung dari data tabel lainnya. Ya, dengan kata lain, view merupakan perintah select yang disimpan. Jadi maksudnya view itu adalah tabel yang dapat kita panggil seperti tabel-tabel lain, di mana menggabungkan beberapa tabel yang bisa mempercepat kita tanpa harus menggunakan logika-logika lain. Oke, baiklah, langsung saja kita merupakan bentuk umum perintah dalam membuat view, dimana itu ada create view, dimana ini untuk membuat view-nya dengan nama view yang kita inginkan sesuai kemauan kita. Kemudian as sebagai apa yang ingin perintahnya kita lakukan, select statement ya. Langsung saja kita membuat view-nya, dimana sini adalah percobaan 1, dimana view untuk menampilkan luas negara terbesar, dimana create view luas max ini maksudnya adalah luas nama yang kita inginkan. Kemudian sebagai apa perintahnya, dimana sini adalah select max luas. Nah, di sini maksudnya luas maksimal. Kemudian as luas negara terbesar, dimana di sini maksudnya adalah apa nanti judul atau dia judul besarnya dari tabel itu, kemudian kita ambil dari tabel negara. Jadi nanti saat memanggilnya kita pakai select from bintang from luas max ini ya, luas max. Nanti hasilnya tampil seperti ini. Nah, luas negara terbesar akan tampilnya di sebelah sini dan perintahnya ini akan ada di sini. Oke, langsung saja kita coba. Kemudian pertama kita masukkan dulu masuk ke SMPP. Jangan lupa untuk mengaktifkan SMPP-nya. Oke, selanjutnya kita menggunakan kami sudah membuat sendiri database-nya. Oke, kami namakan itu UAS SDBL. Untuk percobaan pertama kita akan mengikuti mirip seperti ini, dimana kita pakai create view. Harga kita kasih nama sendiri harga, as select kita berubahkan max ini jadi min saja. Kemudian kita akan tampilkan dulu database-nya. Ini database-nya. Kemudian saya ingin mengambil dari produk. Nah, kemudian
saya ingin mengambil harga terkecil dari price ini. Oke, price enter, kemudian as list harga from products. Oke, jadi kita di sini adalah membuat view harga, di mana kita akan membuat perintahnya itu adalah nilai terkecil dari price. Kemudian kita buat nanti di tabelnya itu list harga dari tabel produk. Oke, selanjutnya kita akan memanggil view harganya, di mana select bintang from harga. Nah, ini adalah tampilan dari view harga. Kemudian bisa kita coba yang lain, create view, nama, as select, product name as Nah, query sudah oke. Kemudian kita panggil dulu dari nama. Nah, ini ada banyak sekali nama-nama produk yang ada. Jadi jika kita ingin memanggilnya, misalnya kita menggunakan logika juga bisa, seperti misalnya select nama produk. Nah, jadi kita panggil dulu dari tabelnya, dimana kita ngambilnya itu dari view nama, kemudian dimana nama produknya itu adalah outback lager. Jadi kita bisa menggunakan seperti logika seperti ini. Nah, selanjutnya di percobaan kedua kita akan menggabungkan tabel menggunakan join, dimana view ini juga bisa membuat beberapa tabel dalam satu view, membuat tabel dari beberapa tabel seperti itu. Jadi di sini kita ada create view kota negara, di mana ini kita membuat kota negaranya, di mana select kita mengambil kota tabel dari kota dengan field nama, di mana kita jadikan sebagai kota. Kemudian negara dari tabel negara yang fieldnya nama kita jadikan negara. Kemudian kita ambil dari kota, kemudian kita gabungkan ke negara, dimana kota ID negara sama dengan negara ID negara, dimana itu maksudnya di tabel kota ada ID negara sama dengan tabel negara adalah ID negara. Oke, kemudian dia akan mengambil perintah select from kota negara limit 10. Oke, akan kita coba terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan database kita sendiri.
Dimana sini kita buat create view pemasok. Kita akan membuat pemasok. Kita buka dulu database-nya, dimana kita menggunakan supplier juga. Sini ya, pemasok. Kita ambil dari tabel produk, dimana fieldnya itu adalah product name. Kita jadikan dia sebagai nama produk. Kita ambil bagian lain dari tabel lain, itu ada supplier, city, dimana akan kita jadikan itu sebagai asal produknya. Kemudian diambil dari produk, kita joinkan, kita gabungkan ke supplier. Where, dimana produk supplier ID sama dengan suppliers ID. Nah, maksudnya di sini dimana tabel produk di field supplier ID sama dengan yang ada di tabel suppliersnya. Oke, jika kita panggil select from pemasok, maka hasilnya adalah seperti ini, dimana ini adalah nama produknya dan dari mana asal produknya itu. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan ketiga, dimana di sini adalah untuk menggabungkan tabel menggunakan subquery, dimana sebelumnya kita menggunakan join, sekarang kita akan menggunakan subquery-nya. Catatan dimana dalam view subquery tidak bisa diletakkan pada clause from, melainkan hanya di clause where, seperti yang digambar sini. Dimana create view negara benua, kita akan membuatnya negara benua. Dia akan memanggil dari negara where, di sini maksudnya where, clause where-nya, ID benua in select ID benua from benua. Maksudnya di sini adalah kita masukkan select ID benuanya dari tabel benua. Oke, kita akan coba. Sini kita gunakan database-nya dulu. Kita akan memanggil dari tabel products, dimana supplier ID tadi kita gabungkan dengan supplier ID dari suppliers, tabel suppliers. Oke, kita create view data export as select. Dari tabel product
di mana suppliers ID, field supplier ID kita masukkan ke select suppliers ID di suppliersnya itu sendiri. Oke, query oke. Kemudian kita akan menjalankannya. Kita akan panggil select from data export. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, dimana sini produk ID, supplier ID, kategori ID, unit, product name, serta price ada dalam satu menggunakan subquery. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, saya Hasrat Setiawan Harifa dari Lab 2 NIM 181401085. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah isi view yang tadinya digabungkan dengan menggunakan subquery menjadi join. Jadi pada percobaan 3 tadi query telah menggabungkan tabel menggunakan subquery. Jadi pada percobaan keempat ini saya akan mengubah subquery menjadi view, menjadi join. Bagaimana caranya? Sama seperti ketika kita mengubah isi tabel, kita menggunakan alter view. Di sini aja beda. Alter view yang akan selanjutnya nama view yang akan kita ubah. Ini ada data export. Jadi pada percobaan 3 dari buat view data export. Gunakan itu view data export as select product from product join supplier on product supplier ID sama dengan supplier ID. Jadi ini dia akan menggabungkan tabel produk dan tabel supplier, di mana ID supplier pada tabel produk sama dengan ID supplier pada tabel supplier. Ctrl enter, hasil. Kita lihat data exportnya. Ini sama seperti pada percobaan 3 tadi yang perilaku. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus view yang telah kita buat tadi, yang telah Ferry buat tadi. Ini bagaimana cara menghapus sebuah view? Caranya bersama ketika kita menghapus tabel pada BC itu kita menggunakan drop view if exist. Jadi dia akan menghapus view yang ada yang bernama, misalnya kita menghapus yang pemasok. Oke, ini drop view if exist pemasok, jadi otomatis nanti pemasok yang di sini akan hapus. Kita coba kontrol ya.
benar saja langsung terhapus dari kita coba yang lain. Drop view. Misalnya kita mau hapus nama pada view-nya ini dia akan terhapus yang namanya. Control Enter, otomatis akan terhapus. Baik, selanjutnya bagaimana cara melihat definisi suatu view? Caranya adalah kita show create view. Misalnya kita mau lihat definisi view dari data export jadi ini adalah definisi view data export. Coba kita coba ya, show view, show create view. Misalnya tadi bisa harga ya, harga kita coba kontrol. Dan ini adalah definisi view dari view harga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang full text search. Full text search ini adalah fungsi atau sintaks yang dapat kita gunakan untuk mencari suatu kata atau sesuatu di dalam database atau tabel dan kolom. Jadi di sini kenapa kita tidak menggunakan like dan reject pada yang telah kita pelajari pada semester-semesternya. Jadi full text ini merupakan pengembangan yang dibuat oleh MySQL untuk mencari sesuatu dalam cakupan yang luas, memiliki file dan data teks yang lebih besar. Jadi dengan kata lain, like dan reject itu memiliki cakupan yang lebih kecil ketimbang text search. Jadi untuk melakukan pencarian akan full text search ini, terlebih dahulu kita harus buat teks pada table atau kolom yang akan kita cari atau yang akan kita sesuatu. Jadi caranya itu adalah buat indeks pada add full text. Pertama pada address, kedua customer name dan city. Jadi kami membuat indeks pada address di tabel customer dan customer name pada kolom customer name dan city pada customer. Langsung saja kita Ctrl Enter, berhasil. Baik, selanjutnya untuk penjelasan bagaimana cara melakukan pencariannya akan dijelaskan oleh Reza.
Baiklah, pada record kali ini kita akan membahas, kelompok kami akan membahas, pada record kali ini saya akan membahas bagian full text. Jadi full text ini berguna untuk string matching. Hanya saja string matching yang digunakan kali ini berbeda pada pencarian query sebelumnya, yaitu menggunakan keyword atau regex. Nah, karena sering bertambahnya data, maka diperlukanlah full text ini. Nah, ini merupakan sintaks dan contoh full text. Sebelum kita bisa menjalankan menggunakan sintaks ini, full text ini, maka terlebih dahulu kita harus mengalter tabelnya untuk menambahkan full text. Nah, di sini alter tabel dengan nama tabelnya, tambahkan full text dengan nama kolom yang ada pada tabel tersebut. Dan ini sintaks seperti ini kita pakai apabila kolom yang mau dicocokkan itu hanya ada satu kolom. Sedangkan alter tabel yang ini, alter tabel dengan nama tabelnya, tambahkan full text untuk kolom ke-1, kolom kedua hingga kolom ke N. Ini sintaks seperti ini kita pakai apabila full text yang mau kita tambahkan, yang mau kita cocokkan itu kolomnya lebih dari atau sama dengan 2. Dan di sini sebenarnya tidak harusnya kolom pertama aja, tapi kolom yang mana aja. Asalkan kolomnya itu terdefinisi atau ada di tabel yang mau kita pakai. Nah, ini sintaks ini setelah kita mengalter tabelnya dengan menambahkan full text pada beberapa kolom, barulah kita bisa dapat menggunakan keempat sintaks ini. Ini select untuk semua kolom dari nama tabelnya, yang mana kita cocokkan kolomnya ini kita cocok tabel beberapa kolom. Nah, kita cocokkan query-nya dengan tipe data string ke kolom-kolom beberapa kolom. Nah, sintaks seperti ini kita pakai jika kolom yang mau dicocokkan ke query-nya itu hanya ada satu kolom. Sedangkan jika tidak, maka kita pakai query yang berikut ini. Artinya cocokkan query yang kita querykan dengan tipe data string, dia akan mencocokkan ke kolom pertama, kolom kedua, sampai ke kolom yang kita inginkan. Nah, sedangkan kolom yang ini, sintaks yang ini sama seperti sebelumnya, hanya saja untuk dua terakhir sintaks ini, satu menggunakan sintaks query with query ekspansi atau ekspansi query, sedangkan ini menggunakan dalam mode boolean dengan tambahan operator. Nah, pada query ekspansi ini digunakan jika kata kunci yang kita gunakan itu merupakan kata kunci yang spesifik, ya. Hingga lebih baik menggunakan query with expansion. Nah, pada kali ini in boolean itu query yang kita inputkan masih tetap query dengan tipe data string, hanya saja kita tambahkan operator di sini. Operator di sini bisa tanda tambah, minus, atau tilde, atau parenthesis gitu, dengan masing-masing kegunaannya. Nah, langsung saja pada example ini merupakan script yang akan kita jalankan dan yang akan kita jelaskan pada record tutorial kali ini. Nah, langsung aja kita masuk ke MySQL, terminal MySQL-nya. Ini MySQL -root, kita masuk sebagai root untuk menunjukkan database apa aja yang ada pada terminal MySQL kita dapat menggunakan sintaks show database. Nah, di sini saya menemukan database yang ada pada server saya atau PC saya.
Nah, untuk menggunakan kali ini nama database yang akan digunakan adalah UAS SDBL. Nah, untuk memakainya kita menggunakan sintak use UAS SDBL. Nah, artinya UAS SDBL-nya sudah kita pakai. Untuk menampilkan di dalam database ini tabel-tabel apa aja yang ada, maka kita gunakan sintaks show tables. Nah, di sini terlihat tabel yang ada di UAS SDBL itu ada kategori, customer, employee, all the details, dan customer. Untuk mengetahui kolom apa aja yang ada pada tabel customer atau field apa aja yang ada pada customer, kita dapat menggunakan sintaks describe customers. Di sini dapat kita lihat customer ID-nya merupakan primary key dengan auto increment dan tidak boleh kosong tentunya, dengan panjang maksimal untuk 11 gignya. Oke. Nah, untuk melihat beberapa contohnya untuk tabelnya, kita dapat menggunakan sintaks select all from customers where kita tambahkan kondisi customer ID-nya kecil dari 11. Ini merupakan contoh tabelnya. Baiklah, kita langsung saja ke sintaks utama. Karena kita masih belum menambahkan full text-nya, maka hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah menambahkan view add full text-nya. Kali ini kolom yang kita tambahkan full text-nya adalah kolom address. Ini dia, kolom address. Caranya adalah kita ketik script berikut. Alter table itu artinya kita mengedit atau menambahkan pada tabel customer dengan menambahkan full text per address-nya. Kita enterkan. Nah, query OK, artinya tidak terdapat error pada sintaks kita. Nah, untuk contoh berikutnya, kali ini kita select untuk semua field pada tabel customer, yang mana kita cocokkan address-nya itu dengan ada kata obey. Ini merupakan queries yang kita inginkan. Address-nya setidaknya terdapat kata obey pada kolom address. Kita enter, maka terdapat satu baris sesuai ya. Misalkan kita katakan di sini balang kata, misalnya untuk contoh berikutnya, kali ini kita select untuk semua field pada tabel customer, yang mana kita cocokkan address-nya itu dengan ada kata obey. Ini merupakan queries yang kita inginkan. Address-nya setidaknya terdapat kata obey pada kolom address. Kita enter, maka terdapat satu baris sesuai ya. Misalkan kita katakan di sini balang kata, misalnya Sawasen, maka akan kembali dia akan mereturn customer ID dengan ID 10 dan address-nya kita dapat lihat sini sesuai. Nah, contoh berikutnya adalah script berikut ya. Pantaderos ya, merupakan contoh yang trivial. Bila kita tambahkan ini alter table customer at full text,
address bukan address, kali ini kita tambahkan full textnya untuk customer name dan city. Jadi nanti ketika kita ketikkan while match customer name dan city, keyword queries yang kita mau masukkan, langsung saja query OK, no error berarti ya. Karena no error, kita langsung saja jalankan script berikutnya. Nah, di sini perlu diingat bahwa yang dimasukkan itu adalah keyword ya, berupa keyword. Kalau kita tidak keywordnya kurang, misalnya hanya LO, maka dia akan mereturn empty set. Karena tidak ada kata LO pada kolom customer name dan city. Kalau kita tambahkan bagian terakhirnya aja, maka juga akan mereturn empty set karena tidak ada kata don't pada kolom customer name atau city. Karena perlu diingat untuk sintaks atau komen juga akan mereturn empty set karena tidak ada kata don't pada kolom customer name atau city. Karena perlu diingat untuk sintaks atau komen untuk MySQL dia bersifat nggak terlalu case sensitif ya, tapi ada kalanya ketika membuat fungsi atau prosedur itu dia variabel yang digunakan bukan case sensitif. Nah, langsung saja kita tambahkan. Kali ini maksudnya adalah tampilkan semua kolom dari tabel customer yang mana queries London ini cocok nggak London dengan customer name dan city. Ada nggak query London di kolom customer name dan city atau city. Sedangkan kalau kita enter, maka dia akan mereturn 6 baris dengan customer ID 4, 11, 16, 19, 53, 72. Karena pada 6 baris ini kita bisa lihat bahwa yang string yang cocok London itu untuk customer name dan city itu ada pada kolom city-nya. Kita bisa lihat semua bahwa kolom city-nya itu adalah London semua. Mungkin kalian pernah belajar yang namanya equivalent, SQL expression of equivalent, atau satu sintaks SQL yang sama secara equivalent. Kita bisa buat seperti berikut. Select all from customer where city itu sama dengan Nah, karena dia mengembalikan 6 rows ya, 6 rows. Dan kalau kita buat run aja, dia akan mereturn empty set. Nah, karena kita bisa lihat ini dengan sintaks view text ini dengan sintaks select customer basis London, itu kita bisa dapat katakan bahwa kedua sintaks ini merupakan equivalence. Dengan catatan match-nya hanya ada pada city saja. Karena di sini kita match-nya terdapat 2 kolom, maka tidak bisa kita katakan bahwa kedua sintaks ini equivalent. Dan kalau kita buat run aja, dia akan mereturn empty set. Nah, karena kita bisa lihat ini dengan sintaks view text ini dengan sintaks select customer basis London, itu kita bisa dapat katakan bahwa kedua sintaks ini merupakan equivalence. Dengan catatan match-nya hanya ada pada city saja. Karena di sini kita match-nya terdapat 2 kolom, maka tidak bisa kita katakan bahwa kedua sintaks ini equivalent. Kalau kita buat di sini again customer name-nya misalkan ini adalah 7, maka dia akan mereturn
satu row baris. Kenapa? Karena dia tidak, walaupun city-nya tidak London, setidaknya ada di sini pada customer name-nya string yang cocok, yaitu 7. Baiklah, kita lanjut ke script berikutnya. Nah, ini kita akan menggunakan yang namanya query ekspansi. Kita menggunakan query ekspansi ketika query yang kita masukkan itu unik ya. Unik, contohnya di sini adalah iOS satu kata, sedangkan pada query sebelumnya 7 itu bisa kita masukkan ketika kita masuk import, dia masih bisa mencocokkan ya 7 import. Kalau kita masuk ke London, maka string yang di sini bisa dapat kita lihat bahwa 7 merupakan ada pada tabel customer name, sedangkan London ada pada tabel customer dengan kolom city. Kalau kita misalkan coba Mataderos, kita tambahkan lagi Mataderos, maka tetap nama yang akan dikembalikan. Kenapa? Karena Mataderos merupakan berada pada kolom field, sedangkan yang dicocokkan itu adalah customer name dan city-nya. Tapi apabila kita tambahkan, masukkan city, kontak name-nya adalah Antonio, customer name-nya Antonio, Mataderos, kita tambahkan lagi Mataderos, maka tetap nama yang akan dikembalikan. Kenapa? Karena Mataderos merupakan berada pada kolom field, sedangkan yang dicocokkan itu adalah customer name dan city-nya. Tapi apabila kita tambahkan, masukkan city, kontak name-nya adalah Antonio, customer name-nya Antonio. Lihat di sini dia akan menghitung 7 row karena Antonio, ada customer Antonio yang kita masukkan, yang kita cocokkan. Ada nama string Antonio ini cocok di kolom customer name, karena itu dia menghitung 7 row. Nah, sedangkan kalau kita memakai query ekspansi, ini hanya bisa berlaku kalau kita menggunakan kata query yang kita masukkan itu unik. Tidak bisa kita masukkan di sini iOS, teman-teman. Oh, bisa ya. Ya, itulah. Tapi biasanya kalau kita memakai query ekspansi itu biasanya itu kita kata kunci yang dimasukkan itu unik. Nah, seperti biasa, ini tampilkan select kolom customer name, city, dan country dari tabel customer, yang mana kata kunci unik iOS ini dengan query ekspansi kita cocokkan ke sini, customer name. Kita cocok. Apakah query iOS ini cocok atau ada di customer name atau ada di kolom city? Kalau ada, ya kita tampilkan. Begitu. Bedanya dengan Boolean mode, in Boolean mode itu ada tambahan operator di sini, plus iOS. Ini sedikit lihat, ini dia ngitung 5 row, sedangkan yang di sini dia hanya ini tampilkan
select kolom customer name, city dan country dari tabel customer, yang mana kata kunci unik iOS ini dengan query ekspansi kita cocokkan ke sini, customer name. Kita cocok. Apakah query iOS ini cocok atau ada di customer name atau ada di kolom city? Kalau ada, ya kita tampilkan. Begitu. Bedanya dengan boolean mode, in boolean mode itu ada tambahan operator di sini plus iOS. Ini sedikit lihat, ini dia ngitung 5 row, sedangkan yang di sini dia hanya ngitung 3 row, karena kita tambahkan bahwa operator plus ini gunanya untuk menambahkan atau mengincludekan iOS. Kalau kita buat kurang, maka kata iOS-nya kan kita exclude gitu, karena itu dia mereturn empty set. Ada lagi satu contoh iOS. Ini artinya dia menggrupkan secara iOS ya. Kata kalau di parenthesis kayak gini itu artinya dia kita buat grup, semacam grup gitu. Kita buat iOS London. Nah, ini artinya kita menggrupkan query ini, iOS dan London ini dibuat grup dan kita buat dia dalam boolean mode. Itu artinya dia masing-masing ngecek adakah customer name atau city name yang terdapat kata iOS atau London. Kalau ada, maka kita tampilkan. Karena itu dia nge-return 9 row, karena terdapat 3 row yang cocok dengan queries iOS, yaitu city-nya iOS ya. Sedangkan ada 6 row yang cocok dengan queries London di kolom city-nya. Nah, itu dia nampilkan 9 row. Bila karena semua baris ini sudah terjelaskan, saya harap penjelasannya jelas. Segitu saja dan terima kasih.